Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Dan anakku sekalian, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selanjutnya kita masuki materi kita pada hari yang berbahagia ini, zakat fitrah dan zakat mal. Baik, selanjutnya kita lihat dulu apa pengertian zakat secara umum. Baik, setelah tertera, baik zakat secara umum itu menurut yang pertama yang dari bahasa atau lughat, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Selanjutnya dapat kita temukan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 10, di mana dalam Al-Quran zakat itu diartikan sebagai membersihkan dan mensucikan. Kemudian menurut hukum Islam, menurut Islam secara zakat adalah nama bagi suatu pengambilan suatu tertentu dan dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ini menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawaii. Selain itu ada istilah sedekah dan infak. Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan dengan zakat, sedangkan sedekah sunnah dinamakan dengan infak. Sebagian lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah. Selanjutnya, baik, kita lihat hukum zakat. Apa hukum zakat? Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atau setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan dipantai dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Baik, selanjutnya. Baik, kita lihat macam-macam zakat dan syarat-syarat wajib zakat. Apa itu macam-macam zakat? Maka itu ada bagi dua. Yang pertama zakat nafsiyah, naf atau zakat jiwa, disebut zakat fitrah. Kemudian zakat mal yang tahu zakat harta. Syarat-syarat wajib zakat. Ya, syarat wajib zakat itu ada 4. Yang pertama muslim. Jadi zakat itu wajib untuk muslim, tidak wajib untuk kafir. Kemudian akil, artinya orang berakal. Yang kecil atau yang ketiga balik ada sampai umur, yang D memiliki harta yang mencapai nisab dan haul. Baik, selanjutnya kita lihat dulu zakat fitrah, zakat bagi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Kita bahas dulu zakat fitrah. Pertama, pengertian zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu pada bulan Ramadan. Zakat itu kita keluarkan paling lambat sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Baik, selanjutnya hadis tentang zakat fitrah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan 1 sa' kurma dan 1 sa' gandum bagi hamba yang merdeka, bagi laki-laki dari laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya kita hukum zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat fitrah hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya wajib. Baik, selanjutnya zakat mal. Tadi sudah kita bahas zakat fitrah, sekarang kita bahas zakat mal. Zakat mal adalah menurut bahasa atau lugah adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali manusia atau memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syarak, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dioperasi dan dapat digunakan, dimanfaatkan menurut ghalib atau lazimnya. Baik, syarat-syarat kekayaan wajib zakat yang pertama, harta itu yang kita miliki itu milik kita penuh. Ya, berarti bukan milik sebagian orang lain, bukan. Kedua, bisa berkembang. Artinya kalau kita buat dagang, dia akan berkembang atau berkurang. Baik, yang kedua cukup nisab. Yang selanjutnya lebih dari kebutuhan pokok. Selanjutnya bebas dari hutang. Artinya orang yang berzakat itu harus bebas dari hutang. Dia bukan orang yang berhutang. Yang selanjutnya berlalu 1 tahun atau haul. Baik, anakku sekalian, selanjutnya kita lihat harta mal yang wajib dizakati. Ada emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian, hati perniagaan, madin atau barang tambang, dan kekayaan laut. Baik, selanjutnya nisab emas dan perak.
nisab emas dan perak itu, nisab emas itu apabila dia telah mencapai 85 gram atau perak telah mencapai 595 gram, maka wajiblah zakatnya 2,5%. Baik, selanjutnya kita lihat binatang ternak. Yang pertama unta. Bila kita punya unta 5-9 ekor, maka wajib kita keluarkan zakatnya 1 ekor domba. Nisab sapi dan kerbau adalah 30 sampai dengan 39 ekor, maka wajib kita keluarkan zakatnya 1 ekor, di mana yang kita zakatnya itu 1 ekor anak-anak sapi jantan atau betina belum sempurna umurnya 1 tahun. Nisab kambing, kambing, kita punya kambing 40 sampai 120 ekor, maka wajib kita keluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Baik, hasil pertanian. Hasil pertanian itu nisab zakat hasil pertanian adalah sebesar 5 wasan atau 650 kg gabah kering, dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5%. Jika ada biaya dalam pengairan atau 10% jika menggunakan sawah tak ada hujan atau sumur dan lain. Baik, selanjutnya kita perhatikan ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan adalah harta benda perdagangan atau aruzal tijarah. Ini semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat yang sembarang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Dengan ketentuan: 1. Baru masa 1 tahun. 2. Mencapai nisab 85 gram emas. 3. Bebas dari hutang. 4. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang. Baik, selanjutnya zakat barang tambang. Jumhur para ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 1/10 atau 2,5%. Hal ini dikiaskan dengan emas dan perak. Untuk emas dan sebesar 20 dinar atau 80 gram emas murni. Untuk perak sebesar 20 dirham atau 595 gram perak murni. Dan zakat tersebut dilakukan ketika ditemukan syarat itu juga dan tidak ada hitungan haulnya. Baik, yang selanjutnya zakat rikas, tidak disyariatkan nisab atau haul zakat haulnya. Tidak disyariatkan nisab atau haulnya dalam zakat rikas. Kemudian sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan, besar zakatnya adalah 20% atau 1/5. Baik. Selanjutnya, siapa-siapa yang menemukan zakat itu? Siapa-siapa yang berhak menerima zakat itu? Yang pertama, 1 fakir atau orang yang tidak memiliki harta. 2 miskin. 3 riqab. 4 gharim. 5 mu'alaf. 6 fisabilillah. 7 nusabil dan 8 hamil. Baik anakku, mungkin itu saja video pembelajaran zakat pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.